Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semangat ya buat kalian. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dari Prodi Tadris Biologi. Jadi, hari ini kita akan membahas struktur dan organel sel. Namun, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, sekarang mari kita masuk ke pembahasan kita hari ini, yaitu struktur dan organel sel. Berdasarkan keadaan inti sel terbagi menjadi dua, yaitu sel prokaryotik, sel yang tidak memiliki membran inti. Contohnya sel bakteri. Dan sel eukariotik yaitu sel yang memiliki membran inti, contohnya sel hewan, sel tumbuhan, dan sel manusia. Sel prokaryotik tidak memiliki membran inti dan tidak memiliki sistem endomembran. Sel prokaryotik secara umum terdiri dari sitoplasma, ribosom, mesosom, pili, kapsul, dinding sel, membran plasma, flagela, dan nukleoid berupa DNA dan RNA sirkular. Sel prokaryotik tadi memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama yaitu dinding sel, berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk pada tubuh sel. Kedua, membran plasma melindungi sel, mengantarkan keluar masuk ion molekul dan mengantar respirasi sel. Ketiga, sitoplasma berguna dalam proses pencernaan makanan secara intrasekular dan melakukan metabolisme sel. Keempat, mesosom berfungsi sebagai penghasil energi. Kelima, ribosom sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Keenam, DNA membawa informasi genetik yang akan diwariskan untuk keturunan, dan RNA untuk membuat kode genetik sesuai dengan DNA dalam bentuk asam amino. Berbeda dengan sel prokaryotik, sel eukaryotik merupakan sel yang memiliki membran inti dan sel endomembran. Sel eukaryotik memiliki organel-organel sel yang terdiri dari dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, lisosom, sentrosom, retikulum endoplasma, mitokondria, kompleks Golgi, nukleus, dan nukleolus. Sekarang, mari kita bahas satu persatu dimulai dari membran plasma. Pertama, membran plasma adalah sebuah struktur selaput tipis yang memisahkan isi sitoplasma dan nukleoplasma dari lingkungan luar serta berperan sebagai pelindung sel, mengatur keluar masuknya molekul, dan tempat berlangsungnya reaksi respirasi dan oksidasi. Bagian sel lainnya adalah sitoplasma. Sitoplasma memiliki sifat yang mampu mengenali dan menghantarkan rangsangan. Sitoplasma berfungsi sebagai bahan kimia sel dan tempat terjadinya reaksi metabolisme. Komponen utama dalam sitoplasma terdiri dari sitosol atau cairan yang ada pada sitoplasma, substansi genetik, sitoskeleton atau kerangka sel, dan organel-organel sel. Selanjutnya, kita akan membahas organel-organel sel yang menempel pada sitoplasma. Organel pertama adalah nukleus atau inti sel. Nukleus terdiri dari membran inti, nukleoplasma, nukleolus, dan kromatin. Membran inti adalah lapisan terluar inti sel yang terdapat pada organisme eukariotik. Membran inti memiliki pori-pori yang kecil, berfungsi sebagai tempat keluar masuknya zat dan melindungi kromosom agar tidak bercampur dengan molekul besar dari sitoplasma. Nukleoplasma adalah cairan yang terdapat dalam inti sel. Nukleus atau anak inti, sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis RNA. Kromatin adalah bagian inti sel yang menjadi tempat kromosom. Nukleus berfungsi mengatur pembelahan sel, melindungi seluruh kegiatan sel,
membawa informasi genetik, replikasi, DNA, dan sintesis protein. Organel berikutnya yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma penghubung membran inti, ribosom, dan badan Golgi yang terbentuk kantong pipih yang memenuhi sebagian sitoplasma. Retikulum endoplasma ada dua macam, yaitu RE halus dan RE kasar. Retikulum endoplasma halus merupakan RE yang tidak memiliki ribosom, letaknya jauh dari membran inti. Fungsi dari RE halus adalah sebagai tempat sintesis terlemak untuk hormon menyimpan kalsium, devokasi racun. RE kasar yang memiliki ribosom letaknya dekat dengan membran inti, fungsinya yaitu mensintesiskan protein bersama ribosom yang akan digunakan di membran atau di luar sel. Selanjutnya, ribosom. Ribosom merupakan unit gabungan protein dan RNA. Ribosom tersebar bebas di sitoplasma dan ada yang menempel di permukaan RE yaitu RE kasar. Ribosom berfungsi menyintesiskan protein yang berguna untuk kegiatan metabolisme sel. Kemudian, kompleks Golgi atau badan Golgi merupakan kumpulan ruang gelembung kecil yang bertumpuk-tumpuk. Kompleks Golgi berfungsi menjalankan sintesis polisakarida dan membentuk akrosom. Organel terakhir yaitu mitokondria, terdiri dari membran luar, membran dalam yang berfungsi untuk melangsungkan rantai respirasi yang menghasilkan ATP. Krista berguna untuk memperluas permukaan membran untuk menyerap oksigen. Matriks berfungsi sebagai tempat oksidasi asam lemak. Mitokondria merupakan penghasil energi dan tempat berlangsungnya respirasi sel. Nah, itulah organel sel pada sel eukariotik. Semua organel-organel sel yang dibahas tadi terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Namun, keduanya memiliki perbedaan. Jadi, selanjutnya kita akan membahas perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel hewan terdapat organel khusus berupa lisosom, sentriol, dan vakuola yang berukuran kecil. Sedangkan pada sel tumbuhan memiliki organel khusus berupa kloroplas, dinding sel, dan vakuola yang berukuran besar. Perbedaan lain antara sel tumbuhan dan sel hewan adalah ukuran sel tumbuhan biasanya lebih besar daripada sel hewan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel. Ketiga, letak nukleus ada di bagian tepi sel. Keempat, sel tumbuhan tidak memiliki peroksisom. Sedangkan sel hewan ukurannya lebih kecil dibandingkan sel tumbuhan. Sel hewan tidak dilindungi oleh dinding sel. Sel hewan memiliki mitokondria yang banyak. Mungkin demikianlah pembahasan kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.